visus merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui tajam penglihatan dari seseorang. Pemeriksaan ini menggunakan alat bantu berupa kartu Snellen atau Snellen chart. Pemeriksaan ini dilakukan dalam jarak 6 meter antara mata pasien dengan kartu Snellen. Pemeriksaan ini dilakukan pada kedua mata, di mana dilakukan secara bergiliran, di mana jika mata kiri diperiksa, maka mata kanan ditutup terlebih dahulu, begitupun juga sebaliknya. Di sebelah kanan dari kartu Snellen ini sudah berisikan keterangan dari visus. Pemeriksa akan menunjukkan beberapa huruf dari kartu Snellen ini, mulai dari atas sampai ke bawah, dan pasien akan menginterpretasikan huruf mana yang ditunjuk oleh pemeriksa. Contoh dari interpretasi, misalkan pasien dapat melihat huruf dengan jelas dan menginterpretasikan huruf dengan benar pada baris ini, maka visusnya akan berada di baris itu juga, yaitu 20/30. Jika pasien dapat menginterpretasikan dengan benar atau melihat huruf dengan jelas pada baris ini, maka interpretasinya juga merupakan di baris itu, yaitu 20/20. Begitupun juga seterusnya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Ina yang bertugas jaga pada hari ini. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya. Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Nandari, Dok. Ibu umurnya berapa? Saya umurnya 18 tahun. Baik, saya panggil Adik ya. Adik, pekerjaannya apa? Saya masih kuliah, Dok. Baik, alamat rumahnya Adik di mana? Alamat rumah saya di Banjar Senapahan, Kediri, Tawanan. Baik, sudah cukup ya identitas Adik yang saya perlukan. Saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait keluhan Adik nanti. Mohon Adik untuk menjawab dengan jujur serta sedetail mungkin untuk membantu saya dalam mendiagnosis penyakit Adik nantinya. Adik tidak perlu khawatir karena apapun yang Adik katakan di sini akan menjadi suatu rahasia medis. Apakah Adik bersedia? Saya bersedia, Dok. Baik, keluhan Adik datang kemari apa, Dek? Mata saya buram, Dok. Sudah berapa lama, Dek, matanya buram? Sudah 2 minggu. Buramnya itu di satu mata saja atau di kedua matanya, Dek? Mungkin di kedua matanya, Dok. Apakah buramnya itu dirasakan di setiap saat atau di saat-saat tertentu saja, Dek? Di saat belajar dan melihat objek jauh saja, Dok. Baik, apakah sampai mengganggu aktivitas Adik sehari-hari? Di saat belajar aja sih, Dok. Apakah akhir-akhir ini Adik sering mengucap mata atau memegang mata Adik dengan tangan yang kotor? Tidak, Dok. Apakah Adik memiliki keluhan lain di sekitar matanya seperti matanya sakit, mata memerah, matanya berair, atau mungkin belekan, atau mungkin yang lainnya? Tidak, Dok. Apakah disertai dengan penglihatan yang terlihat double atau mungkin kabur, Dek? Tidak, Dok. Apakah disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala, pusing, mual, muntah, demam, atau mungkin yang lainnya? Tidak, Dok. Apakah Adik pernah mengalami hal ini sebelumnya? Belum, Dok. Apakah dari keluarga Adik ada sempat mengalami hal yang seperti ini? Saya kurang tahu, Dok. Dari lingkungan sosialnya mungkin seperti teman atau lainnya? Tidak, Dok. Baik, apakah Adik memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi atau mungkin yang lainnya? Tidak, Dok. Apakah Adik sebelumnya pernah ke dokter atau mengkonsumsi suatu obat? Tidak, Dok. Apakah Adik memiliki riwayat alergi obat? Tidak, Dok. Baik, sudah cukup. Terima kasih Adik ya atas keterangan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan visus atau tajam penglihatan pada Adik. Di sini untuk mengetahui tajam penglihatan dari kedua mata Adik. Nah, di sini saya akan memeriksa dengan menggunakan kartu Snellen chart, di mana saya akan memeriksa kedua mata Adik secara bergiliran. Apakah Adik bersedia? Saya bersedia, Dok. Sebelum memulai pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baiklah Adik, ini jarak mata Adik dengan kartu Snellennya sudah berjarak 6 meter. Di sini saya akan menunjuk beberapa huruf dalam kartu Snellen ini. Mohon Adik untuk menginterpretasikannya dengan jujur ya Adik ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua mata Adik. Saya mulai dari mata kanan Adik ya. Silakan untuk menutup mata kirinya terlebih dahulu. Ini berapa Adik? P, Ini, F, ini, T, ini, Z, ini, E, ini, L, ini, P, ini, C, ini, D, ini, E, ini, C, ini, Z, ini,
Saya tidak bisa melihatnya, Dok. Ini? Saya tidak bisa melihatnya, Dok. Ini? Saya tidak bisa melihatnya, Dok. Baik, selesai. Selanjutnya silakan menutup mata kanannya adik untuk saya periksa mata kirinya ya. Ini apa dek? F, Ini? T, Ini? O, Ini? Z, Ini? E, Ini? L, Ini? P, Ini? P, Ini? F, Ini? C, Ini? D, Ini? Z, Ini? C, Ini? O, Ini? P, Ini? L. Ini? Saya tidak bisa melihatnya, Dok. 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 Baik, sudah selesai. Pemeriksaan sudah selesai adik ya. Silakan adik untuk kembali ke tempat duduknya selagi saya mencuci tangan. Baiklah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi didapatkan bahwa tajam penglihatan mata kiri adik itu sebesar 20/25, sedangkan mata kanan adik itu sebesar 20/30. Oleh karena itu, saya simpulkan adik mengalami rabun jauh atau miopi yang membutuhkan suatu kacamata. Oleh karena itu, akan saya rujuk adik ke dokter spesialis mata ya adik ya. Baik, Dok. Baiklah, apakah ada hal yang adik ingin tanyakan atau mungkin ada hal yang tidak adik mengerti? Tidak, Dok. Baiklah, terima kasih sudah berkunjung kembali adik ya. Selamat pagi. Baik, dokter. Selamat pagi. Pemeriksaan lapang pandang dengan tes konfrontasi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan membandingkan antara lapang pandang pemeriksa dengan lapang pandang pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dalam jarak 60 cm antara mata pasien dengan mata pemeriksa. Pemeriksaan ini dilakukan pada kedua belah mata dari pasien, di mana dilakukan secara bergiliran antara mata kiri dan mata kanan. Jika mata kanan yang diperiksa, maka mata kiri ditutup terlebih dahulu, begitupun juga sebaliknya. Selain itu, mata kiri pasien dibandingkan dengan mata kanan pemeriksa dan mata kanan pasien dibandingkan dengan mata kiri pemeriksa. Pemeriksaan ini menggunakan suatu objek dapat berupa jari yang digerakkan dalam 8 arah, di mana dimulai dari perifer ke arah sentral. Interpretasi dari lapang pandang ini dikatakan normal jika pasien dapat melihat ke arah superior dengan sudut 50-60 derajat, ke arah inferior dengan sudut 60-75 derajat, ke arah lateral dengan sudut 90-100 derajat, dan ke arah medial dengan sudut 60 derajat. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Ina yang bertugas jaga pada hari ini. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya. Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Nandari, Dok. Ibu umurnya berapa? 24 tahun, Dok. Pekerjaan Ibu apa? Saya sebagai pegawai swasta. Alamat Ibu? Banjar Senapahan, Kediri, Tabanan. Atas Ibu yang saya butuhkan, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait keluhan Ibu nanti. Dimohonkan Ibu untuk menjawab dengan jujur serta sedetail mungkin untuk membantu diagnosis penyakit Ibu nanti ya Ibu ya. Ibu tidak perlu khawatir karena apapun yang Ibu katakan di sini akan jadi suatu rahasia medis. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok. Baiklah, keluhan Ibu datang kemari apa Bu? Saya merasa agak aneh saat melihat ke atas, Dok. Sudah berapa lama ya Ibu mengalami hal ini? Sudah 3 hari, Dok. Hal ini itu terjadi di salah satu mata Ibu saja atau di kedua mata Ibu? Saya kurang tahu, Dok. Apakah akhir-akhir ini Ibu sering mengucap mata atau mungkin bergadang Ibu? Akhir-akhir ini saya sering bergadang dan berada di depan laptop sepanjang hari, Dok. Baik, apakah terdapat gejala lain yang Ibu rasakan seperti mungkin matanya sakit, mata merah, mata berair, belekan, atau mungkin yang lainnya Bu? Tidak, Dok. Apakah keluhan Ibu itu disertai dengan penglihatan yang buram, kabur, ataupun penglihatan double? Tidak, Dok. Apakah disertai gejala yang lain seperti pusing, demam, mual, muntah, atau mungkin yang lainnya Bu? Tidak, Dok. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit berupa hipertensi? Tidak, Dok. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami hal ini Bu? Tidak.
Apakah dari keluarga atau mungkin dari lingkungan sosialnya pernah mengalami hal yang sama seperti Ibu? Tidak. Apakah sebelumnya Ibu pernah ke dokter atau mungkin mengkonsumsi suatu obat terkait dengan keluhan Ibu saat ini? Tidak, Dok. Apakah Ibu memiliki suatu riwayat alergi terhadap obat? Tidak, Dok. Baiklah, sudah cukup ya Ibu. Terima kasih atas keterangan yang telah Ibu berikan. Di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang pada Ibu. Di sini untuk mengetahui lapang pandang dari kedua mata Ibu. Nah, di sini saya akan memeriksa kedua mata Ibu secara bergiliran dan akan membandingkannya dengan mata saya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baik, saya bersedia, Dok. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai pemeriksaan ya Ibu ya. Baiklah, di sini jarak mata saya dengan mata Ibu sudah 60 cm. Saya mulai pemeriksaannya ya. Di sini saya akan memeriksa mata Ibu secara bergiliran. Saya akan memeriksa mata kanan terlebih dahulu. Oleh karena itu, silakan Ibu untuk menutup mata kirinya. Ibu silakan untuk tetap melihat ke arah hidung saya, Ibu ya. Ibu mohon untuk menginterpretasikan jari saya apakah bergerak atau tidak ya Ibu ya. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? 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 Tidak. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Ya. Baiklah, sudah selesai. Silakan Ibu untuk menutup mata kanannya untuk saya periksa mata kirinya ya. Seperti tadi, silakan tetap melihat ke arah hidung saya. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Tidak. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana Ibu? Ya. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Tidak. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Iya. Baiklah Ibu, pemeriksaan telah selesai. Silakan Ibu untuk kembali ke tempat duduknya selagi saya mencuci tangan ya Ibu ya. Baiklah Ibu, dari pemeriksaan yang tadi telah dilakukan, saya dapati bahwa kedua mata Ibu memiliki lapang pandang yang normal, di mana kedua mata Ibu dapat melihat ke arah samping atau lateral sebesar 100 derajat, ke arah tengah atau medial sebesar 60 derajat, ke arah atas atau superior dengan sudut 60 derajat, dan ke arah bawah atau inferior dengan sudut 75 derajat. Oleh karena itu, saya simpulkan di sini Ibu mengalami mata lelah, di mana hal ini dikarenakan Ibu sering bergadang dan juga berada di depan laptop seharian. Oleh karena itu, saya sarankan Ibu untuk kurangi bergadang, istirahat secukupnya, dan usahakan mengurangi aktivitas di depan laptop ataupun gadget ya Ibu ya. Apakah Ibu mengerti ataupun apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Dok. Baiklah, terima kasih Ibu telah berkunjung kemari. Selamat pagi Ibu. Baik, dokter. You and me, you and me,